Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk ice breaking, memberi semangat, mari kita beri aplaus yang meriah-meriahnya untuk Prof. Siswanto Masruri. Beliau tetap sama, walaupun nanti akan saya bacakan itu yang tidak sama. Selamat datang Ibu Bupati, Ibu Kustini, Sri Purnomo, dan juga Pak Bupati sebelumnya, Pak Sri Kusnomo. Ibu Bupati sudah podcast dengan saya, bisa dicek di YouTube-nya. Beliau alumni perbandingan agama. Sedangkan Pak Bupati alumni Fakultas Tarbiyah, Tadris. Saya sudah naik sepeda bersama Pak Bupati, luar biasa tenaganya. Menggeh-menggeh saya mengikuti beliau itu. Kebetulan sepeda beliau itu bannya lebih kecil dari sepeda saya gitu ya. Jadi lebih kencang ketika digenjot itu. Dan dari UIN sampai Prambanan ya, itu cukup jauh ya. Kita mengikuti beliau. Bapak Ibu, perkenankan saya menyapa beberapa tamu. Prof. Rahmat Wahab. Terima kasih Prof. Kemudian Ustadz Wijayanto. Terima kasih Ustadz. Prof. Abdul Fattah Santoso. Terima kasih. Kemudian saya dipesani oleh Prof. Sis supaya menyebut Prof. Meh, itu Prof. Meh, Prof. Hampir Dr. Mukhlas, Rektor UAD ya. Katanya akan keluar lagi bulan ini atau bulan depan ya, guru besarnya. Selamat ya. Kemudian Dr. Imam Kamaluddin. Dr. Imam Kamaluddin, belum. Kemudian Prof. Amir Mu'alim. Prof. Amir Mu'alim. Oh, kok di belakang Prof? Jangan di belakang lah gitu ya. Kemudian dari UMS Prof. Waston. Saya tidak melihat Prof. Waston tadi. Oh, tidak ada. Ada Prof. Signan itu ada. Kemudian keluarga Prof. Sis, Ibu Sis, terima kasih selalu disediakan tengkleng sama sate jeruan kalau di rumahnya. Kemudian Dr. Andes Saiful Ahmad MPD. Mana Dr. Saiful Ahmad? Oh, oke. Terima kasih. Ini catatan dari Bu Dekan ya. Bapak Ibu, saya ingin menyapa pertama Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga, Prof. Kamsi ya. Beliau tidak kalah dengan Prof. Sis dari sisi fashionnya ya. Sabuk beliau sekarang lain dengan waktu dipakai kemarin ya. Sabuknya itu agak gilap gitu, metalnya itu. Sepatunya selalu berbeda setiap kali tampil. Jadi beliau ingin mengimbangi fashion seleranya Prof. Sis ya. Jamnya juga selalu berganti ya. Jamnya berganti terus. Prof. Maragustam Siregar, Sekretaris Senat ya. Beliau Sekretaris Senat yang trendy juga, mainnya tenis. Wakil Rektor 1 Prof. Iswanti, Wakil Rektor 3 Pak Dr. Abdul Rozaki, sebentar lagi akan PPAK, beliau sibuk. Wakil Rektor 2 Prof. Sahiron Samsudin, beliau di sana pakai batik. Kemudian Ibu Dekan, ini yang punya gawe adalah Bu Dekan ya. Bu Dekan Usuluddin Prof. Inayah Rahmaniah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya tentu tidak menyebut semua, tapi harus ada yang disebut lah gitu ya. Tentu saja Bu Susi ada hadir, Bu Prof. Sekar Ayu Aryani, Bu Syafa Almirzanah itu ya, masih pakai Dolce Gabbana, itu kacamatanya, atau Ray-Ban ya. Kacamata beliau selalu bagus itu ya, warnanya tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tapi itu gimana itu ya, cukup melindungi dari ultraviolet tapi juga fashionable ya. Itulah kehebatan Prof. Syafa Almirzanah. Saya ingin belajar bagaimana beli kacamata yang bagus itu ya. Kemudian Prof. Emma Marhumah tentu saja,
Ini sahabat lama saya, adik kelas saya tepatnya, Pak Dekan Islamic Studies di UAD, yaitu Pak Dr. Nur Kholis, sudah mengajukan guru besar juga saya kira ya. Ya, terima kasih. Setiap Lebaran saya kumpul di rumah beliau ya. Pak Kabiro, Pak Mamat, Pak Robi, Habibah Abror, sahabat saya yang sangat menginspirasi kesenimannya, yaitu Mas Sekar Langit dan istrinya Mbak Leni. Mas Sekar Langit, bulan Oktober insya Allah saya akan pameran ya. Insya Allah akan pameran. Sebetulnya bulan Juli, tapi Juli pas haji nggak jadi, saya undur lagi ya. Tetapi akhir Desember UIN Sunan Kalijaga juga sudah ditagih oleh para seniman mengadakan pameran ya. Pameran nanti insya Allah judulnya kira-kira ya perdamaian para pemimpin bangsa gitu, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada Mas Fajar yang kemarin jadi panitia di pelepasan Prof. Amin Abdullah ya. Untuk Mas Irham, terima kasih atas jasanya mengedit semuanya, dan Bapak Ibu semua termasuk Mbak Nurul ya. Itu bukunya sudah siap, bagus sekali ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutip tidak tulisan saya di buku ini, karena tulisan saya di buku ini sudah saya presentasikan di Senat. Waktu Senat jumlahnya ada 5 orang, kumpul-kumpul dengan Prof. Kamsi, serah terima, saya review sedikit tulisan saya tentang Prof. Sis. Saya akan balik ke tulisan lama saya ketika Prof. Sis ulang tahun ke-69 di Hotel Century, di Hotel Safir ya. Saya kutip seorang filosof 2500 tahun yang lalu dari kota Efesus. Kota Efesus itu sekarang wilayah Iran, tetapi Efesus dulu wilayah Yunani. Beliau tentu saja menulis di dalam bahasa Yunani dan dikutip oleh para filosof dari dunia Latin seperti Plutarch. Ya, Plutarch itu penulis terkenal dari Romawi. Kemudian dikutip pada abad pertengahan oleh Diogenes Laertes. Ya, Diogenes Laertes ini banyak berkomentar tentang pikiran orang-orang kuno. Baiklah, kata Heraklitus, nobody steps in the same river twice because the river is different, so is the man. Tidak ada orang yang menyeberangi sungai 2 kali. Karena sungai sudah berbeda lagi dan orang itu juga sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa menyeberangi sungai 2 kali. Kebetulan Heraklitus itu hobinya mengamati sungai. Dan di Persia ada banyak sungai. Sungai itu mengalir dari puncak dengan air yang sangat deras. Dan seluruh filsafat Heraklitus rata-rata berdasarkan pengamatan sungai. Sama dengan filosof Cina Lao Tzu, ya. Tao Te Ching, sama, mengamati air ya. Artinya apa? Ketika kita menyeberangi sungai, air di sungai itu mengalir. Ketika air itu mengalir, air yang kita seberangi yang pertama sudah melaju ke hilir. Ketika kita menyeberangi kedua, air dari hulu sudah mengalir lagi. Maka sungai itu tidak sama. Ketika kita menyeberangi sungai 1 jam yang lalu, dengan menyeberangi sungai sekarang 1 jam kemudian, kita sudah berbeda. Nobody steps in the same river twice. Tidak ada orang yang menyeberangi sungai 2 kali. Kata-kata Heraklitus ini sangat sesuai dengan kehidupan Prof. Siswanto dan yang saya alami. Saya pertama kali bertemu Prof. Siswanto ketika beliau menjadi DPA, penasehat akademik saya ketika S1. Ya. Beliau orangnya rileks, santai, mengajar mata kuliah bernama AMDI, Aliran Modern dalam Islam,
dan juga mengajar sejarah Indonesia. Pertemuan saya yang kedua, ketika saya ikut program calon pembibitan dosen. Beliau bukan dosen saya lagi. Beliau adalah ketua program pengembangan bahasa UIN Sunan Kalijaga. Bertemu yang ketiga lebih intensif lagi ketika beliau menjadi ketua senat dan saya rektor. 3 pertemuan beliau menunjukkan bahwa nobody steps in the same river twice. Tidak ada orang yang sama hidup dalam kampus yang sama. Tahun 91 saya berjumpa beliau ketika antri minta tanda tangan KRS. Beliau adalah dosen, penasehat akademik, dan waktu itu namanya masih IAIN. Warna cat Usuluddin hijau kebiru-biruan, temboknya sangat tebal, tegelnya tegel dari pasir dan semen. Pada tahun 95 saya berjumpa lagi 94-95 dengan beliau, sudah berbeda lagi. Beliau waktu itu menjadi kepala pusat pengembangan bahasa IAIN Sunan Kalijaga. Ketika saya berjumpa lagi beliau pada tahun 2017 dan yang paling intensif 2020, beliau adalah sosok yang diikuti oleh banyak orang di UIN Sunan Kalijaga. Dan kampusnya sudah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dan saya sesama dosen, ya. Dan saya waktu itu juga sudah guru besar. Jadi proses sudah berubah, saya juga sudah berubah, kampusnya juga berubah. Dan saat ini beliau, Prof. Siswanto Masruri, adalah orang yang berbeda lagi. Beliau sudah purna dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau memilih untuk mengabdikan dirinya di Universitas Ahmad Dahlan. Kasih tepuk tangan untuk perjalanan beliau yang sangat menginspirasi. Saya banyak belajar tentu saja dari beliau, bagaimana beliau tetap sabar, bagaimana beliau tidak menunjukkan kemarahan, dan selalu berpikir dengan tenang. Insya Allah, tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu yang diedit oleh Mas Arham menunjukkan sebagian kecil dari perjalanan beliau. Bapak Ibu sekalian, kita sangat beruntung mempunyai orang tua seperti Prof. Sis, sebagai dosen saya, sebagai ketua senat, dan saat ini mengabdikan di kampus lain. Ya. Tentu kami maklum Pak Mukhlas, UAD tentu swasta, jauh lebih fleksibel, dan dananya tak terbatas. Ya. RKKL-nya jauh lebih ringan daripada kita yang sangat rumit. Tidak ada Irjen, tidak ada BPK, tidak ada KPK, bisa dikerjakan dengan yayasan lebih leluasa. Dan Prof. Siswanto tentu mempunyai banyak yang akan diberikan untuk Universitas Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir akan saya ulangi ketika saya menyampaikan di hadapan Senat yang berjumlah kurang lebih 5 orang saja. Prof. Siswanto, saya kira Bu Irma Fatimah juga setuju, mengakhiri masa karirnya di UIN Sunan Kalijaga dengan harga diri, dengan dignity. Istilah beliau dengan dignity. Ya. Beliau pamit dengan segala kegagahannya, dengan senyumannya, tetap sholat di masjid, tidak mau masuk di masjid tapi di emper dekat tangga. Ya. Tetap seperti itu. Saya jumpai sudah 3 kali kok beliau ajak sholatnya di situ. Berarti kita sama-sama ajak Pak, tidak pernah masuk masjid tapi di empernya gitu ya. Ajak, dan beliau menjadi sivitas akademika di kampus lain, di kampus yang lebih fleksibel dan dananya mungkin lebih banyak ya. Kami juga bersyukur mungkin langkah beliau bisa diikuti teman-teman yang lain. Enggak, kita kehilangan, sebetulnya kita kehilangan Prof. Amin. Prof. Amin juga tidak bisa serta-merta meneruskan di UIN karena Prof. Amin adalah BPIP ya. Badan ideologi pembinaan ideologi Pancasila, dan Prof. Sis menjadi ketua program S3 di Universitas Ahmad Dahlan. Karir
perjalanan beliau, semangat beliau dengan keluarga, kemampuan beliau untuk man of all times, ya, man of all periods, man of all eras, manusia segala periode, manusia segala waktu dengan adaptabilitas dan keluasannya. Semoga Bapak Ibu sekalian kita semua diberi kesehatan, diberi kebanggaan. Itu adalah adik proses, ya, sahabat kita, sahabat saya satu kelas, Pak Dr. Lukman Fauroni dari Solo, ya. Beliau orang Jogja tapi disewa oleh Solo. Suatu saat akan kita tarik ke Jogja lagi, ya. UIN Raden Syahid Solo. Bapak Ibu sekalian, dengan senang hati dan dengan gembira dan proses juga dengan senyum-senyum, kita semuanya mengiringi proses untuk mengabdikan diri dengan cara lain, dengan bentuk lain, dan kita tetap terbuka. Jika suatu saat proses memutuskan, saya kok ingin balik ke UIN, monggo kita proses, gitu ya. Saya kangen di UIN dan saya ingin mengajar di UIN, tinggal matur kemawon, ya. Dawuh, monggo dawuh, kita akan proses, ya. Kok saya ingin bersama-sama dengan Prof. Amin, kantornya tetap di Pasca. Insya Allah kita usahakan. Beliau adalah ketua senat kita. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan diberi kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita hari ini tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.